Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit, Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2.
Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yang diambil dari Tita yang pertama dengan maksudnya. Demikian dikatakan di sana, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam kesesakan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letah lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Kebenaran dan kasih dan
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nat epistel untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 44, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membaca secara responsoria. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hamba-hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Ia mengejar mereka dengan selamat, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang menimpa logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sejenak kita akan mengikuti pemberitaan warta gereja kita. Kami akan membacakan warta gereja. Yang pertama, nama minggu yaitu Minggu Trinitatis, Hasi Tulu Sadaun Nidebata. Topik minggu, Gabe Sitidangi Nidebata Situlu Sada, menjadi saksi Allah Tritunggal. Berikut 2.1 sermon Paralado pada hari Jumat 5 Juni 2026. Koordinasi Paralado masuk pukul 17 WIB. 1. Pelayanan 1.1 Baptisan Kudus Perdidion Nabadia pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB. Gereja kita melayani baptisan kudus kepada anak dari keluarga Yandri Pakendek Siregar, Ibu Lydia Lorenta Stompul, WIB 5. 2. Pusat dan distrik. 2.1 Retreat PPD 18 Jabartendi. Pelaksanaan retreat dan pembinaan pengurus seksi perempuan Huria pada hari tanggal Senin dan Selasa, tanggal 1 dan tanggal 2 Juni 2026 pukul 8 WIB. Registrasi tempat Wisma Salom, Jalan Kolonel Masturi nomor 583, Kabupaten Bandung, dengan tema Tuhan memakai orang biasa untuk perubahan luar biasa, terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan ayat 29. Yang mengikuti dari gereja kita sebanyak 11 orang. 2.2 Pertanyaan Lansia Distrik. Pelaksanaan pertanyaan lansia distrik akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Juli 2026 waktu pukul 10 sampai dengan selesai. Tempat HKBP Semarang Barat. Acara pertanyaan dan lomba vokal grup. 3. Resort. 3.1 Amplop topangan resort. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 kita mengumpulkan persembahan amplop untuk topangan resort. Amplop dikumpulkan pada saat persembahan kedua ke depan. 3.2 Rapat Paralado Resort. Pada hari Rabu 3 Juni 2026 akan diadakan rapat Paralado Resort masuk pukul 18 WIB. Dimohon supaya semua Paralado Resort mengikuti rapat tersebut. 3.3 Pos pelayanan Cipatat. Perjamita calon pendeta Putri Runi Marbun, Paragenda Sintua Jiha Hutagaul. 3.4 Pos permingguan KBB Perjamita calon guru Elfredo Sirait, Paragenda Situa Deres Borusiahan. Berikut 4 per tahun. 5.1 Pentas seni remaja. Gereja kita menerima undangan dari pengurus remaja HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja tentang pentas seni remaja dengan tema Lux in Tenebris atau terang di dalam kegelapan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 waktu jam 15 sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja. 7. Diakonia.
7.1 Berita duka. Pada hari Sabtu 30 April 2026 telah meninggal dunia Ibu Nurlina Borur Romapea, tutup usia 46 tahun, istri dari Amang R. Serait, beralamat di Cibobor, masuk week 1. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini akan dilaksanakan ibadah di rumah duka masuk pukul 9 WIB. 7.2 Donor darah. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 dimulai pukul 8 sampai jam 12 WIB, Seksi Kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan PMI UTD Rumah Sakit Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya mendonorkan darahnya karena setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 7.3 Himbauan dari Seksi Humas. Demi menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban di lingkungan gereja dan lingkungan sekitar gereja, dihimbau kepada seluruh jemaat. Pertama, penataan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 supaya sesuai dengan arahan petugas parkir yang sudah ditetapkan gereja. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan gereja dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Ketiga, segala kegiatan pelayanan di gereja berakhir sampai dengan pukul 22 WIB. Pintu gerbang depan dan samping gereja akan ditutup pukul 23 WIB. Berikut panitia pesta. 81, gereja kita akan membentuk panitia pesta seresot. Untuk itu diundang BPH, pengurus, seksi Parupuan, Huria dan BPH Punguan Inah Gloria, Gracia dan Deborah untuk mengadakan pertemuan yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 19 WIB bertempat di gedung IL Nomensen HKBP Jalan Lurah. 9 pemberitahuan. 9.1 libur sermon week dan kategorial. Terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Juni 2026, sermon week dan kategorial libur dikarenakan libur nasional. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kasih
Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita salam sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang kita. Kita katakan selamat hari Minggu. Saya berikan waktu dan kesempatan. Siapa tahu tadi datang belum bersalaman, siapa tahu ada yang berulang tahun, ada yang dapat arisan. Sehat do sudah amang inang? Sehat, puji Tuhan kita sehat di hari ini. Terlebih ini tanggal terakhir di bulan Mei. Tanggal terakhir di bulan Mei, berarti kita sudah menjalani tahun 2026 ini 5 bulan. Masih ada lagi Ibu Bapak 7 bulan lagi. Bulan 6 kita akan memasuki sampai bulan 12. Bertahankah kita atau kita menyerah? Itu kembali kepada kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita selalu diingatkan, bahkan firman itu mengarahkan serta membimbing kita. Bersyukurlah Ibu Bapak pada saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah saat ini kita juga bisa menyanyikan lagu pujian. Karena perkembangan sekarang ini justru sangat melelahkan kita. Baik itu dalam aktivitas kita, baik itu dalam kehidupan kita juga. Tapi yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Karena itu di hari yang indah ini, Minggu Trinitatis, ada beberapa pertanyaan kalau seputar di Sermon Week atau Pertangyangan Week. Trinitatis, bahasa Batak apa mang? Enang. Hasitulusa daun. Sedikit saya pakai bahasa Batak. Seulu do merpanuk kundung atta na dibariban, na tulu do dewatani halak Kristen. Pernah kita mendengar itu? Bahkan di medsos juga ya. Tuhannya orang Kristen ada 3. Percaya amang itu kalau 3 dikatakan? Tidak, iya. Harus kita katakan tidak. Sadado debata. Nah, sebelum saya akan membacakan firman ini, saya hanya mau menyampaikan dulu supaya perspektifnya itu kita bisa pahami. Trinitas. Ini dari mana ini asalnya Trinitas ini? Karena di Alkitab sendiri tidak ada kata Trinitas atau Tritunggal. Tidak ada Ibu Bapak. Tapi pemahaman Trinitas, Tritunggal, Hasitulusa daun nidebata itu ada di Alkitab. Ternyata muncul kata Trinitas itu dimulai tahun 325. Tahun 325, ada yang sudah lahir? Udah ngarung dopiati. Berkumpullah yang namanya bapak-bapak gereja yang dinamakan Konsili Nisea. Bapak-bapak gereja ini ya pendeta-pendeta dulu, Ibu Bapak. Berkumpul tahun 325 di Nisea. Merumuskan tentang ajaran atau pemahaman atau dogma Kristen. Karena pada saat itu juga terjadi pertikaian, terjadi perdebatan, pertentangan tentang Tuhan itu sendiri, pemahaman tentang Tuhan. Jadi dirumuskan, disimpulkanlah tahun 325 di Nisea bahwa kita itu orang Kristen memahami Tuhan itu satu, tapi pekerjaannya dibagi menjadi 3. Ada 3 bagian. Pertama, dia dalam perjanjian lama, Allah Bapa dalam perjanjian lama.
Di situ Allah sendiri langsung berbicara dengan umatnya, langsung berbicara dengan hambanya. Tidak percaya manusia sampai di situ, lalu Allah itu, saya pakai kata tanda petik, menjelma sebagai manusia. Supaya apa? Bisa dirasakan manusia bagaimana rasanya sakit, dihina, difitnah, dipukul. Allah anak itu yang ada dalam diri Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan umat manusia. Dia datang ke dunia ini. Itu sudah dituliskan juga Ibu Bapak. Dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir di kandang domba. Tidak percaya juga manusia. Yesus terangkat ke sorga, lalu turunlah Roh Kudus, Allah Roh. Dan itulah yang ada di dalam diri kita sekarang. Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam diri kita. Singkatnya Ibu Bapak, biar kita paham mengenai Trinitas tadi. 1 tapi 3 mengenai lingkupnya. Lebih gampang seperti ini memahami Trinitas, biar mudah kita. Nama saya Ferry Siregar. Saya menikah, lalu saya mempunyai anak bernama Queen. Lalu saya dipanggil siapa? Dangarong nama boto ibu di? Bapak Queen. Lalu si Queen menikah, mempunyai anak. Nama anaknya si Pangeran. Contoh Majo, contoh. Saya dipanggil siapa? Opung. Ada 3 atau 1 itu? 1. Ferry Siregar, Bapak Queen, Opung Pangeran. Itu juga akan Amang dan Inang hadapi. Dulu dipanggil namanya. Berubahlah ketika dia sudah menikah dan mempunyai anak. Dipanggil nama anaknya. Lalu anaknya menikah lagi, mempunyai anak. Lalu dia akan dipanggil Opung. Nah, lebih mudah bukan Ibu Bapak memahami Trinitas itu? Satunya. Jadi jangan ada kita memahami Tuhan kita itu 3. Itu udah perlu ditanya itu siapa pendeta yang mengajarkan Parguru Malua waktu itu. 1. Nah, sampai di situ biar kita pahami dulu. Amang Inang bahwa Trinitas itu nanti kita sampai ke 24. Kalau tidak salah 23 atau 24. Di situ nanti terakhir barulah nanti di November itu kita akan memasuki minggu ujung tahun Parhuriaun. Atau dikatakan minggu Parningotan diakana namoding. Itulah perjalanan gereja. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu Trinitas ini. Itu tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ada di layar. Silahkan buka di Alkitab kita atau di handphone kita, Ibu Bapak. Saya akan bacakan untuk kita. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat HKBP itu sekarang berusia berapa? 2026 ini. Tanggal lahirnya tanggal 7 Oktober 1861. Kalau begitu kita hitung 2026 dikurang 1861. Berapa amang inang? Inang. Katok doa ke inang mangetong. Mola kama membagi do. Nah hatop. Berapa? 165 tahun. Itu usianya HKBP. HKBP itu kita amang inang. Hita dong. Berarti kalau 165 tahun, kita hitung yuk amang inang. Sudah berapa generasi nih? Kalau satu generasi kita katakan 20 sampai 25 tahun. Ya. Dimulailah dari saya lalu, dari diri kita. Saya, bapak saya, opung saya, opungnya bapak saya, lalu opungnya opung, terus bang ararak beun bir. Bukan artinya biar kita pahami sudah berapa generasi kita itu saja. Berarti kalau tidak salah sudah 7 generasi. Kalau kita katakan saja 25 tahun. 25 tahun satu generasi. Tadi umur HKBP 165 tahun. Berarti kalau enggak 7, 8 ya Amang. 7, 8 generasi. 8 lah kita katakan. 8 generasi di atas kita. Barang dapok bete olan opung tu opung pe. Opung ni bapak pe dang dapot tita pe. Masih ada lagi yang kenal opungnya bapak kita? Adang be. Enggak ada lagi. Yang mau dikatakan Amang Inang, lihatlah 165 tahun Injil telah kita terima. Karya Tuhan, karya Roh Kudus itu telah ada dalam diri HKBP. Kita di sini bukan mau membanggakan, enggak ada yang perlu kita banggakan Amang Inang. Hanya Tuhan yang kita banggakan. Tapi kita harus ingat seperti yang dikatakan Presiden Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Ternyata sebelum lahir HKBP tahun 1800-an itu Amang Inang sudah ada penginjil yang dikirimkan pertama itu dari mana? Bukan dari Jerman, nah ini Amerika. Yang bernama pendeta Burton dan Ward. Dikirim dulu Burton dan Ward. Tidak berhasil. Lalu dikirim lagi, yaitu yang bernama pendeta Munson dan Liman. Ini pun tidak berhasil penginjilan di Tanah Batak karena dia dimakan. Dibunuh. Nah, ini makanya harus diluruskan lagi sejarah. Saya kurang pas kalau ada mendengar orang Batak makan orang katanya. Pernah dengar seperti itu Amang Inang? Karena dulu katanya ya, Munson dan Liman itu dibunuh di Lubu Pining. Dibunuh di Lubu Pining, lalu dia dimakan sama orang Batak. Ibu tahamudu margahan nama alangi. Dang marga Siregar. Justru marga Siregar adalah orang Batak pertama yang menjadi Kristen. Wah, kok bangga do ibadah. Iya, baru marga Tampu Bolon. Ada 2 orang Batak yang dibaptis menjadi Kristen pertama kali. Marga Siregar dan marga Tampu
Berbahagialah di sini yang marga Tampu Bolon dan marga Siregar. Karena dia mencatatkan sejarah. Nah, tak dia tahinang, ngasong namagon. Di Lubu Pining, Munson dan Liman dibunuh. Nah, itu cerita dulu, katanya dimakan. Enggak lah. Diluruskan kembali, tidak dimakan Amanginang. Dan jangan kita menyalahkan satu marga itu. Enggak. Karena pemahaman orang Batak dulu, kita bayangkan ya Amanginang. Dulu kan masih animisme, si pelebegu. Belum masuk ke Kristenan. Melihat orang Barat, orang Eropa, tinggi, besar, putih. Makanya diistilahkan orang Barat itu bagi orang Batak, didok ahamai. Si botar mata. Dilihat orang Batak, loh ini manusia atau begu ini? Asing kulitna. Asing obukna. Kan pasti kaget dong Amanginang. Kita lihat yang namanya 6/11, konteks sosial pada saat itu. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dimakan? Tanda kutip ini dimakannya ya Amanginang. Wah, mungkin jantung atau hatinya ini kalau kita makan kita dapat ilmu kebal. Kan seperti itu Amang. Ya namanya juga pemikiran opung kita dulu tadi kan, yang di atas kita 8 generasi ini. So masuk do beda pendidikan. Belum masuk ilmu pengetahuan, belum masuk kesehatan. Pemahamannya begitu melihat Munson dan Liman, wah ini orang sakti ini. Kalau kita makan pasti kita sakti. Ternyata salah. Tidak berhasil juga. Tapi ibu bapak yang dikasih Tuhan, ketika Munson dan Liman tahun 1834 dibunuh, ibu bapak ketahui di Nordstrand, dulu itu wilayah Denmark, sekarang itu wilayah Jerman. Di Nordstrand itu lahirlah yang bernama Igner Ludwig Nommensen. Bisa kita bayangkan 1834 Munson dan Liman dibunuh, 1834 juga di belahan dunia sana lahirlah Nommensen. Singkat cerita, si Nommensen masuk ke dalam satu organisasi penginjilan yaitu RMG. RMG ini istilah kita sekarang Badan Sending Amanginang. RMG itu Reserve Mission Gesellschaft. Dari kata atau sungai Ren. Disitulah diutus para penginjil, para pendeta. Berangkatlah si Nommensen Amanginang. Tadi sudah gagal ya, pertama Burton dan Ward, lalu Munson dan Liman. Sekarang diutuslah si Nommensen ke tanah Batak dari Jerman sana. Tidak berhasil. Loh, kenapa Mang? Ternyata tujuannya itu adalah ke Borneo, Kalimantan. Nah, betul, Kalimantan. Di Borneo, di Kalimantan, si Nommensen ditolak. Akhirnya si Nommensen itu ke Batavia, yang sekarang bernama Jakarta. Jangan kita bayangkan dulu Amanginang seperti sekarang ini. Dulu kan namanya kan Hindia Belanda. Dan dulu Jakarta itu bernama Batavia. Pelabuhannya juga di sana. Tapi ada beberapa, termasuk waktu itu saya pernah juga di Papua ibu bapak. Ternyata bukan hanya Nommensen. Otto dan Gessler itu akhirnya berangkat juga ke Papua. Mereka melayani di sana, tapi si Nommensen ke Batavia. Dia ketemu dengan gubernur VOC. Lalu gubernur VOC mengatakan, "Unang isokko, jangan di sinilah." Karena kita ingat dulu kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi biar ibu bapak ketahui, karena penjajahan juga bisa masuk penginjilan.
Dan ingat, dulu itu ada di dunia pada saat itu, penginjil dan kesehatan itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Tidak boleh. Dokter, bidan, perawat, pendeta itu tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Silahkan perang, tapi penginjilan dan kesehatan itu tetap berjalan. Akhirnya datang gubernur VOC mengatakan, Nomensen, lebih bagus kau ke Sibolga. Berangkatlah si Nomensen ke Sibolga. Akhirnya dia berjalan ke Tarutung, ke si atas Barita, dia berdoa. Tuhan berkati orang Batak. Itu doanya. Kalau dalam bahasa Batak lebih enak lagi ya Mang Inang. Tuhan pasu-pasu bangsoon. Tahu Amang Inang ketika Nomensen berdoa, berikrar, berjanji sama Tuhan, dia katakan berkati orang Batak. Artinya orangnya yang diberkati. Amin. Iya. Diberkati kita Bang. Karena si Nomensen juga dibuat satu pemahaman Amang Inang. Kalau kita pulang kampung, coba kita perhatikan. Di sana ada gereja, ada rumah sakit, atau klinik lah, atau balai kesehatan. Lalu ada sekolah. 3 metode dipakai si Nomensen. Pendidikan, kesehatan, dan iman. Kenapa Amang Inang? Orang Batak harus pintar, orang Batak harus sehat, orang Batak harus beriman. Betul Amang Inang? Kalau kita pulang kampung lihat di gereja itu, pergunungan itu ada rumah sakit, ada sekolah, itu peninggalan si Nomensen kepada kita. Inilah firman Tuhan Amang Inang. Saya langsung saja mengatakan aplikasinya. Tuhan katakan pergilah, beritakanlah. Lalu apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini? Ini yang perlu kita sadari. Teruslah berbuat baik. Karena karya Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Saya pernah baca satu tulisan Amang Inang tentang seseorang. Dia tuliskan seperti ini. Jadi orang baik itu mudah. Jadi orang jahat lebih mudah lagi. Yang sulit itu jadi orang baik meskipun diperlakukan tidak baik. Inilah biar kita ketahui ya Mang. Saya ulangi sekali lagi. Bu itu catat atih manang direkam manon pamasuk tu Facebook, tu Instagram. Jadi orang baik itu mudah. Jadi orang jahat lebih mudah. Begitu. Mertubuk kita sonari namurahan. Yang sulit itu bagaimana? Yang sulit itu jadi orang baik meskipun diperlakukan tidak baik. Lihatlah penginjil sampai kita sekarang ini. Baik dan jahat itulah realita kehidupan kita Amang Inang. Saya selalu katakan jangan jahat-jahatlah jadi orang. Ya, kalau ada kesalahan orang, mampukan untuk memaafkan. Yang besar itu dikecilkan, yang kecil itu dihilangkan. Kenapa sih harus memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang, ngata-ngatain orang? Kenapa sih harus menghakimi orang? Jangan jahat-jahatlah jadi orang. Sedangkan berbuat baik aja banyak yang jahat sama kita. Apalagi berbuat jahat. Tadi kan lebih mudah kan? Lebih mudah menjadi orang jahat.
Firman ini, Roh Kudus ini sudah ada dalam kehidupan kita. Makanya buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22. Ada berapa buah-buah roh? 9. Satu saja kita lakukan setiap hari. Itu sudah puji Tuhan. Inilah kan tema hari Minggu ini, Amang Inang, menjadi saksi Allah. Kita itu menjadi saksi. Yang kita terima ini mari kita lakukan. Kalaupun kita berbuat baik, karena Allah sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Simpel bukan? Lihatlah belakangan ini, Ibu Bapak. Kejadian-kejadian, bahkan geopolitik kita, arah politik kita kemana. Perekonomian kita bagaimana? Nggak, saya dia tahe dolar. Udah berapa? Iya. Ini kan perlu kita perhatikan, Amang Inang. Teruslah berbuat baik. Lalu yang kedua, apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini? Kita bisa lihat, Ibu Bapak, ada di sini, jangan takut. Karena Tuhan katakan pergilah. Karena mereka murid-muridnya ragu-ragu dan takut. Saya mau sampaikan sama kita, Ibu Bapak, di Alkitab itu tercatat ada 365 kali kata jangan takut. Iya. Silahkan searching di Google atau tanya AI. Benar enggak yang disampaikan Pendeta Siregar? 365 kali kata jangan takut itu tertulis di dalam Alkitab. Yang mau disampaikan berarti setiap hari Tuhan katakan sama kita jangan takut. Jangan takut, Amang Inang. 365 kali berarti itu 1 tahun. Betul? Berbeda ya kalau tahun kabisat ya. Berkurang sedikit. Tapi normalnya 365 hari. 365 hari dikatakan setiap hari sama Tuhan. Jangan takut. Move on lah, bergeraklah kita terus, Amang Inang. Bergerak terus. Berpacu menghadapi tantangan zaman ini. Saya selalu katakan kepada anak-anak remaja Naposo, harus di-upgrade terus. Tapi harus berdasarkan firman Tuhan, jangan takut. Kenapa 365 kali? Ya Tuhan yang menentukan kok. Bukan Pendeta Siregar yang menentukan 365 kali. Bukan Pendeta Siregar yang menentukan 1 tahun 365 hari. Setiap hari Tuhan katakan sama kita, Amang Inang, jangan takut. Jangan takut. Ekonomimu, pekerjaanmu, keluargamu, anak-anakmu, cucumu. Katakan itu dalam hati. Jangan takut. Itu makanya saya lebih tertarik, Ibu Bapak. Kalau dalam buku, ada satu buku yang berjudul The Secret of Mind, kekuatan pikiran. Kalau kita katakan itu kepada pikiran kita, contoh kecil, bangun pagi jam 5, tepuk bantal itu, jam 5 bangun ya. Dang namandok mistiko nate. Bukan. Kita katakan itu jam 5 pagi bangun ya. Langsung itu termindset di pikiran udah dikunci track. Mau jam 3 pun tidur, jam 5 pasti bangun. Kekuatan pikiran, the secret of mind. Makanya tanamkan berhasil. Bisa. Yakin. Janganlah apatis. Tuhan sudah sampaikan kok di Matius 28 ini. Pergilah. Move, bergerak. Terus kita bergerak, Ibu Bapak. Ada pergumulan, hadapi. Ada sakit penyakitmu, nikmati. Ada berkatmu, berbagi, share. Inilah kata jangan takut. 2 hal inilah yang perlu kita ingat, Ibu Bapak.
Pertama, jadi orang baik. Kedua, jangan takut. Ini Tuhan perintahkan kepada kita hari Minggu ini, supaya kita pergi. Jadilah baik dalam perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu. Itulah Minggu Trinitas. Karena itu pesan firman Tuhan ini apa yang bisa kita bawa? Pertama, mari firman Tuhan ini kita imani. Kita imani. Lalu yang kedua, mari firman Tuhan ini kita lakukan. Lalu yang ketiga, mari firman Tuhan ini kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Disitulah berkat tercurah bagi kita. Amin. Nggak bebete? Nggak bosan? Nggak tik warung nama dodok. Natabuan modum di gereja. Itu. Atik buah godang pergumulan aja bu. Natabuan modum di gereja. Karena itu kalau ada di sebelahnya yang tidur, biarkanlah. Ya. Jangan ganggu dia tidur. Siapa tahu tertekan dia di rumah. Natabuan modum. Alih widai son dangarong nama modum dope. Dangarong dope. Sehat-sehatlah hamang inang menjalani. Lagi besok sudah tanggal 1 bulan 6. Semangat kita terus berdoa, yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kita. Nah, ini untuk keluarga. Keluarga Yanri Pakendek Siregar, Siregar Museum. Dan Inang Lydia Borusi Tompul yang akan membawa anaknya ke dalam baptisan kudus. Baptisan itu adalah untuk memateraikan nama kita di sorga. Itu dulu, Amang Inang. Tercatat nama kita di sorga. Makanya Tuhan tadi katakan, baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adong di son naso dibaptis, dope? Ada yang belum dibaptis di sini? Oh, ngasu DBT. Adong na tolu hali dibaptis. Baunang salah dah. Buatik dong gabe mau duduk ibadah putih. Baptis sekali, mati sekali. Itulah pemahaman teologi kita. Ya, kalaupun yang di sana anggap aja lah itu namar lange maire, namar renang. Nak pala didok dibaptis. Suatu ngona RPP musien non iben padita Siregar. Mencatatkan nama kita di sorga. Karena itu ketika kita masih bayi atau masih kecil, dibawa sama orang tua kita. Buku Ende nomor 146. Dibawa na toras na nasida betuson. Dibawa. Karena ternyata anak itu adalah titipan. Nih Bapak, Ibu, Opung Doli, Opung Boru. Titipan. Kita itu titipan. Iya. Kemarin kita konselingnya Inang Boru Sitompul sama Amang Siregar. Galio itu Tuhan kasih, titipkan. Saya titip ya. Berarti tugas orang tua apa? Membesarkan, mendidik. Yang terakhir apa? Membawa ke dalam firman Tuhan. Nanti ada pertanyaan. Uluduhu mabuan ya nakon muna tu gereja bedak kemar minggu bapak na do makna. Kok kamu mak? Haliulan dibaptis ro. Ipedang ipasah pilihan tahunan do pilihan bulanan. Dang isona dok. Bukan di sini ya. Seperti Kristen kapal selam. Iya, Jumat Agung muncul dia. Lewat Jumat Agung tenggelam ke dasar seperti kapal selam Rusia sama Cina. Natalan muncul muse. Dang di sono dok. Apakah itu seperti orang Kristen mengajarkan kepada anak-anaknya? Iya. Bawa sekolah minggu.
Ajarkan kepemudaan remaja Naposo Bulung. Buat kegiatan-kegiatan yang produktif supaya terpacu amang inang, memahami iman dan otaknya. Ada teolog Inggris mengatakan, kita itu hidup dalam 3 era. Pertama itu era teknologi. Era teknologi itu era percepatan. Suka atau tidak suka, percepatan ini harus kita terima. Saya selalu bilang itu sama orang tua sama lansia, amang inang pelajari AI. AI amang inang. Ya betul. Memang tua nami amang inang. Tidak ada kata tua atau kata terlambat tentang belajar. Tidak ada, pelajari amang inang. Mungkin Opung Doli sama Opung Boru hanya tahu tombol merah, tombol hijau, buka WA, buka YouTube, gitu kan? Apa coba maju, kamu baju aplikasi songono. Dia waktu siami ona. Pelajari. Itulah era teknologi. Kalau dulu, saya pernah pendeta resort di Cikampek. Pekerjaan untuk membuat mobil itu oleh tenaga manusia, ribuan manusia. Sekarang satu robot saja bisa 100 mobil diciptakan. Teknologi. Lalu yang kedua, teolog Inggris mengatakan kita itu akan hidup dalam era otak, brain. Hidup benar, use your brain. Gunakan otak kita. Tapi bahaya ini amang inang, otak ini segini. Mana yang lebih banyak, jahatnya atau yang baiknya? Yang baiklah, pergunakan. Jangan kebanyakan tidur otak kita. Jangan. Pergunakan itu amang inang, era otak ini. Saya tidak suka dengan amang. Otak saya main langsung. Bereng, lupa mati. Saya suruh pembunuh bayaran manang dia petahoi. Inilah segini diciptakan Tuhannya otak itu amang inang. Tapi kalau tidak kita gunakan dengan baik, jahatnya luar biasa. Sugurohana, ulun membenci sama orang. Bereng mak, kau mati ibadah, kau mati. Tapi perjulu ibadah mati. Yang ketiga itu era iman. Kenapa era iman? Apapun yang terjadi, ilopik do tangannya. Dia selalu melipat tangannya berdoa. Dijahatin sama orang, dia berdoa. Ada yang gak suka sama dia, dia berdoa. Itu era iman. Iman itu amang inang, kita tidak ketahui apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita tahu hari esok Tuhan memberkati. Amin. Iman. Itulah yang perlu diajarkan Inang Boru Sitompul ya sama Amang Siregar. Bagaimana mengajarkan, mendidik, mendewasakan. Semoga Galio anak yang diberkati Tuhan, tumbuh kembangnya Tuhan jagai, dan Amang Siregar, Inang Boru Sitompul diberkati Tuhan juga. Selamat hari Minggu untuk kita Amang Inang. Begitu juga kalau ada jemaat yang di rumah menonton live streaming hari Minggu ini, diberkati Tuhan kita saat ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar itu menjadi sumber kekuatan, sukacita dan pengharapan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, kaum bapak, kaum ibu, kaum lansia, begitu juga Amang dan Inang Parhalado maupun calon Sintua, dan begitu juga dengan kami pelayan penuh waktu, keluarga Amang Pendeta Sinaga, keluarga Inang Bibil Fro Boru Sinaga, begitu juga kami yang memimpin di resort dan huria ini. Berkati kami semua Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan dan pengharapan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, baik itu dirawat di rumah sakit, pemulihan di rumah, atau pengobatan. Netak Boru Hutajulu.
keluarga Amang Panjaitan Boru Girsang, Chandra Silitonga, Nyonya M Sinaga Boru Sitompul, Amang M Hutahayan Boru Silitonga, Nyonya Situa JN Panjaitan Inang Boru Nababan, P Sidauruk Inang Boru Sagala, Sintua D Boru Huta Barat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan mampukan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini di gereja ini untuk keluarga Amang R Sirait, di mana Ibu Nurlina Boru Rumapea, Tuhan panggil ke pangkuan-Mu. Tuhan kuatkan Amang Sirait, terlebih kedua anaknya. Mampukan Amang Sirait Tuhan untuk menjalani kehidupannya. Kami berdoa untuk keluarga tersebut, kiranya Tuhan yang memampukan di dalam perjalanan hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bekerja setiap hari, bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dokter, perawat, bidan, guru, yang bekerja sebagai pengusaha, wira swasta, wartawan, yang bekerja di kepolisian, TNI, instansi pemerintah, yang bekerja per 3-3, per tempel ban, per tani, per kobun, per koperasi. Berikan kekuatan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani kepada jemaat-Mu yang bekerja. Berkati juga bagi orang tua kami yang sudah pensiun atau sudah gugur. Berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus bagi Naposo Bulung yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan kiranya mendengar pergumulan dari keluarga tersebut, dari anak-anak kami tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu atau keluarga yang mendambakan seorang anak, kehadiran seorang anak. Kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mendengar doa seorang ibu tersebut untuk dikaruniakan keturunan. Berkati kami Tuhan pada saat ini. Kalaupun kami akan pulang nanti Tuhan dari rumah-Mu yang kudus ini ke tempat kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan pulang. Tidak lupa juga kami berdoa apa yang sudah kami berikan kepada-Mu Tuhan, baik itu dalam persembahan kami, ucapan syukur kami, maupun perpuluhan, maupun apa yang kami berikan melalui gereja-Mu ini, itu kami nyatakan melalui iman kami sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Siregar Inang Boru Sitompul, di mana hari ini mereka membawa anak mereka Galio Pakendek Siregar ke dalam baptisan kudus. Berkati Galio Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan juga yang mencatatkan Galio yaitu di surga di tempat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih saat ini karena firman-Mu yang telah kami dengar itu kiranya menjadi sukacita dan pengharapan bagi kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Begitu juga kita bantu untuk amplop topangan resort kita Amang Inang. Kita bernyanyi. Hatiku
Kita akan memasuki acara pembaptisan untuk anak jemaat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 154 ayat 1. Nanti ketika bernyanyi, orang tua yang membawa anaknya ke dalam baptisan bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, lalu ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Yesus Kristus, disalibkan, aku percaya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya 2.
apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, 3. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus? Jawabnya, jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus ini. Silahkan maju ke depan. Lamhot Leander Galio Pakendek Siregar, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat kepada keluarga Siregar dan Inang Borstompul. Okay. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita akhiri ibadah hari Minggu kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.